Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PPT yang terdiri dari Muhammad Aziz Abdullah, Monika Regi Cahyani, Nina Ayu Kumaladewi, Nur Lelia, dan saya sendiri Nanda Apita Dewi. Lanjut, Pak. Antropolinguistik. Antropologi linguistik atau linguistik antropologi merupakan bidang ilmu interdisipliner yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia, termasuk kebudayaan sebagai seluk-beluk inti. Seluk-beluk inti kehidupan manusia. Dalam berbagai literatur terdapat juga istilah linguistik antropologi atau antropologika linguistik, linguistik budaya atau kultural linguistik, dan etnolinguistik. Lanjut. Yang pertama, bahasa mempengaruhi cara berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan berpikir dan berbahasa. Bahasa dan pikiran memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi. Di satu sisi, bahasa merupakan media yang digunakan untuk memahami dunia serta digunakan dalam proses berpikir. Di sisi lain, pemahaman terhadap kata-kata merupakan hasil dari aktivitas berpikir. Abdul Khair 2004 halaman 5 mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrar yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Berpikir merupakan berkembangnya suatu ide, konsep, dan pemikiran yang baru keluar dari diri seseorang. Berkembangnya pemikiran tersebut berasal dari informasi yang didapat, diketahui, dan disimpan oleh seseorang dalam bentuk teori, pengertian, maupun deskripsi mengenai suatu masalah. Hasil dari proses berpikir ini dinamakan dengan pikiran. Pikiran merupakan hal yang paling absolut yang mengendalikan diri manusia. Berawal dari pikiran dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan manusia, seperti manusia yang berpikir bahwa ia lapar. Dirangsang dari kondisi tubuhnya, secara sadar pikirannya mempengaruhi gerak tubuhnya untuk memakan sesuatu sehingga hilang rasa lapar di tubuhnya. Begitu juga dalam persoalan bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi tentu memiliki landasan pemikiran saat ia digunakan dalam penuturannya. Sesuai lingkungan penutur dan kondisi penutur, sistem yang ada dalam pikiran manusia turut mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh manusia tersebut. Lain halnya bahasa yang digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik atau kecacatan dalam sistem bicaranya. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang ini adalah bahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak hanya dipengaruhi oleh pola pikir seseorang, akan tetapi juga keterbatasan yang dimiliki oleh penuturnya serta toleransi yang dilakukan oleh lawan tuturnya. Lanjut. Untuk menjelaskan hubungan antara bahasa dan berpikiran sudah dimulai sejak dahulu oleh banyak pakar ilmu bahasa. Pandangan para pakar dibangun dari berbagai perspektif. Wilhelm von Humboldt, seorang sarjana Jerman abad ke-15, menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia terhadap bahasa. Lebih jauh, pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Bunyi bahasa merupakan bentuk luar, sedangkan pikiran adalah bentuk dalamnya. Bentuk luar bahasa itu yang kita dengar, sedangkan bentuk dalam bahasa ada dalam otak. Kedua hal tersebut paling sering ketergantungan. Pemikiran von Humboldt ini juga selaras dengan pandangan ahli bahasa dari Amerika, Edward Sapir. Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam bermasyarakat. Lanjut.
Mana yang dahulu ada dalam diri manusia, bahasa atau pikiran? Bahasa alat perkembangan kecerdasan. Bahasa dan kecerdasan adalah dua wilayah yang saling berhubungan. Bahasa menentukan kecerdasan, dan kecerdasan bisa dilesatkan melalui penggunaan bahasa. Sebagai orang akan terkejut apabila mendengar pernyataan yang demikian. Mereka mengira bahwa bahasa dan kecerdasan tidak berhubungan sama sekali. Menurut sebagian orang, persoalan bahasa adalah persoalan komunikasi dan hanya sebatas komunikasi. Lanjut. Silakan dilanjut. Komunikasi adalah cara untuk memberitahu kepentingan, maksud, tujuan, atau bahkan sikap antara orang satu dengan yang lain. Tanpa komunikasi, maksud, tujuan, atau bahkan sikap seseorang itu sulit untuk dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Dan bahasa adalah jembatan untuk memperlancar komunikasi. Pertumbuhan kecerdasan seseorang pun dapat dilihat dari kemampuan berbahasanya. Bila perkembangan bahasanya baik, biasanya intelektualnya pun akan baik. Sebaliknya, bila lambat, maka intelektualnya pun akan lambat. Penyebab keterlambatan berbahasa sangat beragam. Yang sering terjadi adalah retardasi mental, gangguan pendengaran, stimulus yang kurang, dan gangguan saat di kandungan. Faktor lain karena adanya gangguan pada organ bicara, seperti gangguan lidah, gigi, bibir sumbing, dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan kata-kata umum yang sering muncul di hadapan kita, antara lain: yang pertama, seseorang yang pandai dalam banyak mata pelajaran biasanya memiliki kemampuan yang baik dan menulis. Seseorang yang pandai memecahkan suatu masalah biasanya tidak memiliki kesulitan dalam mengungkapkan idenya di hadapan umum menggunakan struktur bahasa yang baik. Yang ketiga, seorang yang sejak kecil telah diajarkan berbagai macam bahasa biasanya akan pandai pula dengan mata pelajaran lainnya. Bahasa pengembang benar. Lanjut ya. Bahasa pengembang kecerdasan intelektual dan emosional. Kecerdasan adalah kemampuan mengolah kecerdasan intelektual atau KI dan kecerdasan emosional atau KE secara berkesinambungan dalam menghadapi setiap masalah kehidupan sehingga dapat menghasilkan kemajuan yang bermutu. KI dan KE berkaitan erat dengan struktur neuropsikologis. Neuropsikologis adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan perilaku, melakukan asesmen dan treatment untuk perilaku dengan fungsi otak yang terganggu. Lanjut. Dalam pengembangannya, bahasa berperan dalam pengembangan KI atau kecerdasan intelektual dan KE kecerdasan emosional. Maka orang yang cerdas pada umumnya adalah orang yang menguasai bahasa ibu, bahasa nasional atau bahasa asing dengan baik dan benar. Dalam arti, mampu mempergunakan baik aspek-aspek struktural maupun aspek-aspek non-struktural dengan baik dan benar dalam masyarakat ketika berkomunikasi. Baik, kesimpulan dari presentasi pada malam ini adalah kami menemukan 3 kesimpulan. Yang pertama, bahasa mempengaruhi cara berpikir, yakni adanya ketergantungan pemikiran manusia terhadap bahasa lebih jauh. Pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Bunyi bahasa merupakan bentuk luar, sedangkan pikiran adalah bentuk dalamnya. Bentuk luar bahasa itulah yang kita dengar, sedangkan bentuk dalam bahasa ada di dalam otak. Kedua hal tersebut saling ketergantungan. Jadi, jawaban dari pertanyaan mengenai mana yang dahulu ada dalam diri manusia, bahasa atau pikiran, adalah
Bahasa dan pikiran ada secara bersamaan dalam setiap diri manusia dan berkembang seiring perkembangan manusia itu. Bahasa yang kedua, bahasa sebagai alat perkembangan kecerdasan, yakni meningkatkan kemampuan berbahasa melalui stimulus dari kecerdasan lain. Beberapa stimulus yang kerap digunakan adalah mendengarkan lagu, menonton film, bertamasya ke alam bebas, berolahraga, bersosialisasi dengan berbagai kalangan masyarakat, maupun mengintrospeksi diri sendiri. Semua itu akan memberikan pengaruh tak langsung terhadap kemampuan berbahasa dan kecerdasan. Yang ketiga, bahasa pengembang kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, yakni orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengelola KI dan KE secara berkesinambungan. Karena bahasa berperan dalam pengembangan KI dan KE, maka orang yang cerdas pada umumnya adalah orang yang menguasai bahasa, yakni bahasa ibu, bahasa nasional, serta bahasa asing, dengan baik dan benar. Dalam artian, mampu mempergunakan baik aspek-aspek struktural maupun aspek-aspek non-struktural dengan baik dan benar dalam masyarakat ketika berkomunikasi. Sekian kesimpulan dalam presentasi kali ini. Kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Kurang lebih presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.